Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita ada di materi Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran dengan submateri berupa alat pembayaran. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran dalam perekonomian Indonesia, serta menyajikan peran Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kita langsung ke materinya ya guys. Dalam perkembangannya, alat pembayaran itu mengalami transformasi. Alat pembayaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai yang berupa uang dan alat pembayaran non-tunai. Nah, kita akan membahas mulai dari alat pembayaran tunai terlebih dahulu. Alat pembayaran tunai yaitu berupa uang. Selanjutnya akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang sejarah uang yang diawali dengan tahap barter. Barter adalah tukar-menukar barang. Barter terjadi pada zaman kehidupan masyarakat yang masih sangat primitif. Pada perkembangannya, barter menemui banyak sekali kesulitan. Di antaranya, sulit untuk menemukan dua orang yang memiliki kebutuhan yang selaras dan sulit untuk dipecah menjadi satuan kecil untuk membagi nilai yang sesuai. Sehingga kemudian muncullah yang namanya uang barang. Uang barang adalah barang yang diterima dan disukai masyarakat umum serta dapat digunakan sebagai alat tukar. Contoh uang barang antara lain kerang, tembakau, garam, batang emas, dan batu mulia lainnya. Namun demikian, uang barang juga memiliki kelemahan, di antaranya sulit disimpan, sulit dibawa terutama dalam jumlah besar, dan tidak tahan lama. Maka kemudian muncullah yang namanya uang logam. Logam mulia yang dijadikan uang harus memiliki syarat-syarat, yaitu bernilai tinggi dan bersifat tahan lama, misalnya seperti emas, perak, perunggu, tembaga, dan aluminium. Sama halnya seperti uang barang, uang logam pun ternyata memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya sulit dipindahkan dan disimpan dalam jumlah yang besar. Nah, dari kelemahan uang logam itu kemudian muncullah uang kertas. Uang kertas dapat diterima oleh masyarakat karena kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang menerbitkan uang kertas dalam suatu negara. Nah, sejalan dengan kemajuan peradaban, kegiatan ekonomi semakin kompleks, sehingga masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang memberikan kemudahan bagi semua pihak. Maka muncullah yang namanya uang giral. Penggunaan uang giral dirasa lebih praktis, mudah, dan aman. Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran, yang secara umum dapat diterima dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang adalah alat pembayaran yang sah. Suatu media dapat dijadikan uang jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu acceptability, yaitu media tersebut harus disenangi dan dapat diterima secara umum. Yang kedua yaitu durability atau tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, media tersebut harus stability of value, artinya nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, harus memenuhi portability, artinya media tersebut harus mudah disimpan, mudah dipindahkan atau dibawa kemana-mana tanpa kesulitan. Yang kelima yaitu divisibility. Media tersebut harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilai.
Yang keenam yaitu uniformity yang artinya memiliki satu kualitas saja. Yang ketujuh yaitu scarcity, artinya jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Ketika suatu media dapat memenuhi ketujuh syarat ini, maka media tersebut dapat dikategorikan atau dapat memenuhi syaratnya untuk menjadi uang. Ada banyak sekali fungsi uang, kita bahas mulai dari fungsi asli uang. Adapun fungsi asli uang, yang pertama digunakan sebagai alat ukur atau medium of exchange. Alat tukar merupakan fungsi utama uang karena memang pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk mempermudah proses pertukaran. Adanya uang dapat mempermudah kalian dalam menentukan pilihan, baik antara pembeli maupun penjual, sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter sebelumnya. Adapun fungsi asli uang yang kedua, yaitu digunakan sebagai satuan hitung atau unit of account. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan, karena tanpa adanya satuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. Sebagai satuan hitung, uang pula dapat digunakan untuk membandingkan nilai tukar barang dengan barang lainnya. Adapun fungsi turunan uang yang pertama yaitu uang digunakan sebagai alat pembayaran. Uang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan manusia, misalnya membayar pajak dan SPP. Yang kedua yaitu uang sebagai alat menyimpan kekayaan, yaitu berupa uang yang kita tabung. Nah, yang ketiga yaitu uang sebagai alat pembentuk modal. Uang dapat digunakan sebagai pendorong kegiatan usaha. Fungsi turunan uang yang keempat yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dengan uang, harta yang dimiliki di suatu daerah dapat dipindahkan ke daerah lain dengan lebih mudah. Nah, yang kelima, fungsi uang yaitu dapat digunakan sebagai alat penunjuk harga. Uang dapat digunakan sebagai penunjuk harga barang di suatu pasar atau supermarket. Adapun jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu adalah uang yang beredar sehari-hari yang sudah kalian gunakan, seperti uang kertas dan uang logam. Jadi uang kartal ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima masyarakat. Yang kedua yaitu uang giral. Uang giral merupakan tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, ataupun telegraphic transfer. Adapun jenis uang berdasarkan nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu full-bodied money atau yang bernilai penuh dan representative full-bodied money atau tidak bernilai penuh. Full-bodied money merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nah, bisa kalian lihat gambar di layar ini. Jadi, nilai uang logam ini biayanya atau bahan-bahannya sama dengan nilai yang tertera pada uangnya. Nah, biasanya memang full-bodied money ini terjadi pada uang logam. Jadi, bahannya sama dengan tulisannya. Sedangkan untuk representative full-bodied money atau yang biasa disebut dengan token money adalah uang yang memiliki nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominalnya. Jadi bahan-bahannya harganya lebih kecil atau lebih murah dibanding dengan tulisannya yang tertera. Nah, itu yang disebut dengan representative full-bodied money. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia diawali dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini, perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang dicetak dilakukan Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah, antara lain terkait dengan asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Tahap yang kedua yaitu tahap pencetakan. Pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan rupiah dan harus menjaga mutu, keamanan,
dan harga yang bersaing. Tahap 3 yaitu tahap pengeluaran. Pengeluaran rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam lembaran Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. Tahap yang keempat yaitu tahap pengedaran. Bank Indonesia mengedarkan uang rupiah sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar. Sebagai satu-satunya bank yang berhak mengedarkan uang rupiah, Bank Indonesia menentukan nomor seri uang rupiah kertas. Tahap yang kelima yaitu pencabutan dan penarikan. Pencabutan dan penarikan rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia serta diberi penggantian sebesar nilai nominal yang sama. Nah, tahap yang keenam yaitu tahap pemusnahan. Pemusnahan rupiah dilakukan Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah. Adapun kriteria yang dimusnahkan yaitu rupiah yang tidak layak edar, ataupun rupiah yang kurang diminati masyarakat, atau rupiah yang sudah tidak berlaku. Pemerintah memberikan beberapa unsur pengaman uang rupiah, terutama pada uang kertas, agar uang rupiah tersebut tidak mudah dipalsukan. Nah, beberapa unsur pengaman uang rupiah yang pertama yaitu uang kertas terbuat dari serat kapas. Karena untuk serat kapas ini, dia tidak akan mudah robek ataupun mudah kusut walaupun beberapa kali tercuci. Yang kedua terdapat tanda air atau watermark dan electrotype. Tanda air ada di sini ya. Nah, bisa kalian lihat nanti di sini ada tanda airnya. Yang ketiga yaitu uang rupiah itu tercetak intaglio. Intaglio itu tercetak kasar. Jadi kalau diraba ada beberapa bagian dari uang itu yang terasa kasar. Kemudian ada juga gambar saling isi atau recto verso. Nah, di sini ini ada gambar Bank Indonesia BI gitu, tapi dia saling isi gambarnya, warnanya saling isi. Kemudian tintanya juga berubah warna atau optically variable ink di sini. Kemudian juga ada tulisan mikronya atau mikrotext. Jadi tidak tampak ini oleh mata karena tulisannya sangat kecil sekali. Kemudian ada juga mini text, ada beberapa teks kecil di sini yang tidak tampak oleh mata, tetapi kalian bisa menggunakan layar khusus untuk melihat tanda-tanda unsur pengaman ini. Kemudian juga terdapat gambar tersembunyi atau latent image. Ada di sini latent image-nya. Kemudian cetakannya juga ada yang tidak kasat mata atau invisible ink. Kalau kalian terawang pasti ada gambar di sini. Kemudian ada juga cetakan yang kasat mata atau visible ink. Kemudian ada benang pengamannya. Nah, di sini ini benang pengamannya. Kemudian yang pasti ada nomor serinya. Ini nomor seri dari uang tersebut. Nah, biasanya kalau kalian melihat menggunakan suatu sinar khusus, pada uang itu akan tampak ornamen-ornamen seperti ini. Nah, ini adalah unsur-unsur pengaman pada uang rupiah di kertas. Jika tadi kita sudah membahas tentang alat pembayaran tunai, sekarang kita bahas jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Yang pertama ada cek dan biljet giro. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek tersebut. Sedangkan biljet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang kedua adalah uang elektronik atau e-money. Nah, ini sudah banyak sekali ya di sekitar kita. E-money ini adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik. Nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Pengguna harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Jadi seperti harus setor dulu sebelum belanja. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kartu debit dan ATM. Ini juga sebenarnya sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya.
Kartu debit adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi, pembelanjaan menggunakan kartu debit ini akan mengurangi tabungan dari si pemilik kartu debit ini. Sedangkan kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan si pemegang kartu tersebut. Yang keempat yaitu kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memiliki prinsip buy now, pay later atau membeli sekarang, bayar nanti. Di mana pada saat transaksi, kewajiban pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit. Nah, pemegang kartu dapat melunasi pembayaran di kemudian hari berdasarkan waktu yang disepakati antara pemegang kartu dan penerbit. Gimana guys, sekarang sudah mempunyai gambaran ya tentang macam-macam alat pembayaran, baik itu tunai maupun non-tunai. Jika kalian sudah paham materi ini, saya sarankan untuk melaju ke bab berikutnya, yaitu materi badan usaha dalam perekonomian Indonesia, yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.